Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, jumpa lagi bersama saya Bahtiar Mufi dalam channel 1000 Jalan. Baik Bapak Ibu, pada video kali ini admin akan memberikan informasi yaitu terkait cara mendaftar seleksi administrasi pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu yang mendapatkan undangan PPG dalam jabatan tahun 2023, Bapak Ibu simak terus video ini agar nantinya Bapak Ibu ini sukses dalam pendaftaran seleksi PPG tahun 2023. Nah, jadi bagi Bapak Ibu simak terus video ini. Dan sebelum lanjut, seperti biasa admin ingatkan kembali, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tekan tombol loncengnya agar nantinya Bapak Ibu selalu mendapatkan update informasi-informasi terbaru dari kami. Baik Bapak Ibu, kita langsung saja. Nah, langkah pertama silahkan Bapak Ibu login di akun SIM PKB masing-masing. Nah, jadi ini tampilan bagi Bapak Ibu yang mendapatkan undangan, yaitu mendapatkan kesempatan sebagai kandidat peserta PPG dalam jabatan 2023. Nah, kemudian di sini sumber data ini Dapodik per 15 Mei 2023 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi apabila semua persyaratan pendaftaran ini sudah terpenuhi, maka Bapak Ibu silakan langsung saja klik lengkapi profil. Nah, setelah Bapak Ibu lengkapi profil, maka nantinya akan ada peringatan seperti ini. Dengan memilih iya, Anda akan diarahkan menuju laman biodata diri untuk melengkapi data diri Anda. Apakah Anda yakin untuk melanjutkan? Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik yang iya. Nah, kemudian langkah pertama Bapak Ibu diminta untuk mengisi biodata diri. Nah, di sini Bapak Ibu silakan isi biodata diri. Nah, jadi bagian yang kuning ini masih belum dilengkapi atau masih belum diisi Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu untuk melengkapi, klik yang lengkapi untuk melengkapi biodata diri, yaitu informasi dasar, instansi asal, info rekening dan lain sebagainya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini dia biodata diri. Bapak Ibu setelah klik lengkapi biodata diri, silakan Bapak Ibu isikan biodata diri Bapak Ibu. Nah, ini nama, kemudian jabatan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isikan jabatan, misalkan jabatan ahli pertama guru kelas misalkan. Kemudian gelar depan juga diisikan jika Bapak Ibu memiliki. Kemudian jabatan fungsional, Bapak Ibu silakan pilih saja jabatan fungsional. Kemudian gelar belakang. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isikan gelar belakang, misalkan SPD dan lain sebagainya. Selanjutnya Bapak Ibu pilih instansi asal. Nah, di sini Bapak Ibu diminta untuk mengisi instansi asal. Yang mana di sini ada alamat, kode pos, kemudian mata pelajaran yang diampu. Nah, jadi untuk mata pelajaran yang diampu silakan Bapak Ibu pilih mata pelajaran yang diampu di instansi di mana tempat Bapak Ibu bekerja. Jadi seperti itu. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk melengkapi biodata informasi rekening. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isikan saja data informasi rekening ini sesuaikan dengan data yang ada. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi data biodata diri ini, selanjutnya Bapak Ibu silahkan klik simpan. Nah, jadi nantinya akan otomatis tersimpan. Selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi biodata diri, nah ini dia selanjutnya lengkapi informasi linearitas S1 atau D4 dengan bidang studi PPG. Nah, jadi Bapak Ibu selanjutnya melengkapi linearitas S1 D4 dengan bidang studi PPG. Nah, ini dia Bapak Ibu. Ini dia. Jika kuning seperti ini berarti belum dilengkapi ataupun belum diisi. Nah, jadi Bapak Ibu silahkan lengkapi, klik tombol lengkapi untuk melengkapi linearitas S1 dengan bidang studi PPG. Nah, jadi ini deh Bapak Ibu, ini dia data linearitas perguruan tinggi. Nah, jadi Ibu silakan masukkan perguruan tinggi Bapak Ibu, kemudian jenjang pendidikan misalkan S1, kemudian jenjang bidang studi, contohnya SMA dan lain sebagainya. Kemudian Bapak Ibu masukkan program studi. Nah, jadi program studinya Bapak Ibu silakan masukkan. Contohnya pendidikan administrasi perkantoran dan tahun lulus. Bapak Ibu silakan cek tahun lulusnya dimasukkan. Kemudian selanjutnya yaitu bidang studi. Bapak Ibu jangan lupa diisikan contohnya administrasi perpajakan dan lain sebagainya. Disesuaikan dengan data dari masing-masing pelamar. Nah, setelah Bapak Ibu melengkapi linearitas ijazah ini, selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan. Nah, jadi nantinya akan tersimpan di akun SIM PKB masing-masing pelamar. Nah, kemudian selanjutnya Bapak Ibu juga diminta untuk melengkapi pindaian berkas ijazah. Nah, jadi Bapak Ibu di sini diminta untuk
mengunggah ataupun mengupload scan ijazah. Nah, ini dia Bapak Ibu silakan klik unggah untuk mengupload ijazah Bapak Ibu. Kemudian nah, ini dia, ini contoh ijazah yang sudah terunggah. Nah, ini dia. Ini berformat PDF Bapak Ibu. Kemudian setelah Bapak Ibu mengunggah ijazah, maka selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan ataupun Bapak Ibu klik yang tombol simpan. Nah, setelah Bapak Ibu mengisi ataupun melengkapi linearitas ijazah, selanjutnya Bapak Ibu akan diminta untuk melengkapi bagian bidang studi PPG. Nah, jadi ini Bapak Ibu, ini dia bidang studi PPG. Nah, lengkapi data bidang studi PPG Anda. Belum dilengkapi atau belum diisi. Nah, jadi Bapak Ibu silakan lengkapi dengan klik tombol lengkapi. Nah, ini dia Bapak Ibu, ini dia data bidang studi PPG. Bidang studi PPG, contohnya ekonomi. Nah, jadi seperti itu. Bapak Ibu silakan isikan saja sesuaikan dengan data yang ada. Setelah Bapak Ibu mengisi data bidang studi PPG, selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan ini. Maka nantinya akan otomatis tersimpan. Kemudian, setelah mengisikan informasi-informasi biodata diri Anda, langkah selanjutnya adalah mengunggah berkas pendukung. Nah, selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi biodata diri, linearitas ijazah, kemudian bidang studi PPG, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengunggah berkas pendukung. Nah, ini dia berkas pendukungnya Bapak Ibu. Berkas pendukung, Bapak Ibu silakan baca di Juknis PPG Kemendikbud terkait berkas nantinya yang dibutuhkan untuk mendaftar seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, ini dia. Yang pertama adalah pindaian SK pengangkatan pertama. Nah, ini SK pengangkatan pertama. Hasil pindai scan SK pengangkatan pertama yaitu TMT awal mengajar. Nah, ini TMT awal mengajar Bapak Ibu, scan asli. Bapak Ibu bisa scan asli, atau jika tidak ada aslinya Bapak Ibu silakan scan fotokopi tapi berlegalisir Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota. Nah, jadi seperti itu. Setelah Bapak Ibu sudah siap untuk berkas SK pertama ini, silakan Bapak Ibu unggah berkas. Nah, Bapak Ibu silakan unggah berkas. Nah, contohnya seperti ini. Ini unggah pindaian SK pengangkatan pertama. Nah, jika sudah terunggah seperti ini, maka selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan. Maka nantinya otomatis akan tersimpan. Setelah unggah berkas ini selesai, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk mengunggah pindaian SK pengangkatan ataupun kenaikan pangkat terakhir. Nah, ini dia, di sini sudah ada ketentuannya Bapak Ibu. Ini pindah scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS. Nah, ini bagi guru PNS, Bapak Ibu silakan men-scan yaitu SK kenaikan pangkat terakhir, bisa asli ataupun fotokopi legalisir atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Bagi guru non PNS, asli atau fotokopi legalisir, SK tersebut dilegalisasi oleh Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten atau Kota, kemudian Dinas Pendidikan dan lain sebagainya. Nah, jadi bagi Bapak Ibu untuk persyaratan ini Bapak Ibu silakan cek di ppg.kemendikbud.go.id. Di sana sudah lengkap sekali Bapak Ibu dijelaskan, yaitu surat edaran dari Kemendikbud. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mempindai ataupun men-scan SK pengangkatan ataupun kenaikan pangkat terakhir, selanjutnya Bapak Ibu unggah berkas di bagian ini. Nah, nantinya setelah terunggah, maka Bapak Ibu langsung saja klik yang tanda simpan kembali seperti yang Bapak Ibu mengunggah SK pertama ini. Selanjutnya yaitu pindaian SK pembagian tugas mengajar. Nah, jadi Bapak Ibu silakan Bapak Ibu menyiapkan SK pembagian tugas mengajar. Nah, jadi setelah Bapak Ibu menyiapkan SK pembagian tugas mengajar berformat PDF, selanjutnya Bapak Ibu unggah berkas di bagian ini. Dan selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan. Selanjutnya yang terakhir yaitu Bapak Ibu diminta untuk mengunggah fakta integritas. Nah, jadi untuk fakta integritas ini bermaterai 10.000 Bapak Ibu dan ditandatangani. Dan untuk template fakta dapat Anda unduh di sini. Nah, jadi Bapak Ibu silakan klik ini untuk mengunduh format untuk fakta integritas ini. Bapak Ibu nantinya print, kemudian Bapak Ibu kasih materai 10.000 dan bertanda tangan, kemudian Bapak Ibu scan. Kemudian Bapak Ibu unggah di bagian ini, unggah berkas fakta integritas. Nah, jadi seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya setelah Bapak Ibu mengisi biodata diri yang tadi, mengisi linearitas S1 dengan bidang studi PPG, kemudian berkas pendukung, maka nantinya status akan berubah centang hijau Bapak Ibu. Nah, jadi jika sudah centang hijau seperti ini, maka data yang sudah diisikan ini sudah tersimpan.
Nah, jadi sudah tersimpan ataupun sudah mengisi. Jadi Bapak Ibu sudah mengisi data yang dipersyaratkan dalam mendaftar seleksi PPG dalam jabatan tahun 2023. Nah, langkah selanjutnya jika sudah tercentang hijau seperti ini, maka silahkan Bapak Ibu ajukan berkas. Nah, jadi ajukan berkas ini sudah aktif Bapak Ibu, sudah aktif. Silahkan Bapak Ibu ajukan berkas. Nah, setelah Bapak Ibu mengajukan berkas, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk memilih LPTK. Nah, ini dia Bapak Ibu, survei peminatan LPTK. Nah, jadi Bapak Ibu silakan memilih perguruan tinggi ataupun kampus lokasi pendidikan profesi yang diminati. Di sini ada keterangan sebelum mengajukan biodata diri, mohon untuk melengkapi survei peminatan LPTK. Nah, silakan Anda memilih minimal 1 LPTK. Nah, jadi Bapak Ibu minimal memilih 1 LPTK yang paling diminati sebagai penyelenggara PPG dalam jabatan. Nah, jadi Bapak Ibu silakan isikan minimal 1 Bapak Ibu, minimal 1 Bapak Ibu mengisi LPTK yang paling diminati. Contohnya LPTK 1 Universitas Negeri Malang. Nah, jika sudah memilih 1 maka ini sudah cukup Bapak Ibu, sudah cukup. Bapak Ibu juga bisa memilih 2, namun ini minimal hanya 1 saja. Selanjutnya setelah Bapak Ibu memilih LPTK, selanjutnya Bapak Ibu klik yang lanjutkan. Nah, jadi seperti itu. Setelah Bapak Ibu memilih lanjut, maka akan tampil seperti ini, konfirmasi. Anda ingin mengirimkan biodata diri Anda sekarang. Nah, selanjutnya Bapak Ibu klik yang tanda simpan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu. Ajuan verifikasi profil dan berkas pendukung peserta telah berhasil diajukan. Nah, jadi seperti itu Bapak Ibu cara mendaftar seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2023. Baik Bapak Ibu, itulah sedikit informasi dari admin. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.